Diakui penggemar Belanda, Jepang, Maroko, timnas harusnya menang atas Bahrain jika wasit botak pimpin dengan adil. Sementara itu, FIFA sahkan gol Bahrain sesuai aturan dan undang-undang. Media Cina dibuat iri, pertama dalam sejarah, timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat. Ini kejadian langka. Tentu, ini berkat Erick Thohir, timnas lebih cepat pulihkan kondisi. Berikut ulasan selengkapnya. Negara-negara langganan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea, hingga Meksiko semuanya mengomentari laga antara Bahrain versus timnas Indonesia. Menurut mereka, ada sesuatu yang tidak beres dalam laga itu sehingga timnas Indonesia gagal meraih kemenangan yang sebetulnya sudah di depan mata. Seperti diketahui, timnas Indonesia hampir saja membawa pulang poin penuh dari markas Bahrain dalam lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk membawa timnas Indonesia unggul atas tuan rumah Bahrain bahkan sampai babak tambahan waktu. Namun, keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf ditambah dengan gol penyama kedudukan oleh Mohamed Marhoun membuat timnas Indonesia terpaksa hanya bawa 1 poin dari Bahrain. Peluang timnas Indonesia untuk mengamankan posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhirnya menemui kegagalan. Padahal dalam 2 laga sebelumnya, pasukan Shin Taeyong tampil cukup gemilang ketika menahan imbang negara favorit macam Arab Saudi dan Australia. Akan tetapi, laga yang seharusnya bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia justru buyar ketika faktor eksternal menjadi penentu hasil imbang lawan Bahrain. Dalam hal ini, faktor eksternal yang dimaksud ialah kontroversi dari keputusan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap sangat merugikan timnas Indonesia. Sontak saja, kontroversi dari pertandingan tersebut mendapat sorotan seluruh dunia lantaran laga kali ini hampir disiarkan ke berbagai penjuru benua. Sebenarnya bukan hanya tambahan waktu saja yang menjadi sorotan, namun sederet keputusan wasit dinilai cukup merugikan bagi timnas Indonesia. Tak pelak, bukan cuma supporter timnas Indonesia saja, tapi banyak warganet dari seluruh dunia turut geram dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Hal ini lantas mendapat atensi dari negara-negara kontestan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, hingga Meksiko yang ikut menonton laga itu. Dimulai dari supporter tim Belanda, mereka pun tak habis pikir ketika wasit belum kunjung meniupkan peluit meskipun waktu seharusnya telah berakhir. Wasit sangat meragukan karena membiarkan pertandingan sampai menit 90+11, gol di menit 99. Padahal tidak terjadi sesuatu yang mendesak dalam hal membuang waktu. Seharusnya wasit meniup peluit di menit 96, itu wasit gila, ujar fans Belanda. Sementara itu, fans asal Jepang juga memprotes keras keputusan wasit tersebut. Untuk fans Indonesia dari Jepang, kami juga telah menerima keputusan serupa dari negara-negara Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Anda harus terbiasa dengan perlakuan buruk yang dilakukan wasit. Sebagai fans Jepang, saya berharap perkembangan sepak bola Indonesia. Imbuh fans Jepang di John Victor. Sementara itu, menurut penjelasan FIFA tentang Laws of the Game musim 2024-2025 yang telah dirilis, IFAB. Tepatnya pada bagian durasi pertandingan, halaman 83 nomor 7.3 soal kelonggaran waktu yang sebelumnya terbuang. Dalam poin itu dijelaskan bahwa wasit berhak memberikan toleransi pada setiap babak untuk semua waktu yang hilang pada babak tersebut akibat pergantian pemain, pemindahan pemain yang cedera, membuang-buang waktu dan pemeriksaan peninjauan VAR, termasuk perayaan gol. Sementara itu, pada bagian wasit halaman 65 tertulis bahwa wasit juga memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan peraturan permainan yang berhubungan dengan pertandingan. Sehingga dapat disimpulkan, gol Mohamed Marhoun untuk Bahrain di menit 99 ke gawang Martin Paes sah secara aturan FIFA. Di sisi lain, PSSI kecewa dengan kepemimpinan wasit dan langsung mengambil langkah cepat untuk melakukan protes atas keputusan Ahmed Alkaf. "Ya, kita kirim surat protes," kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Berita lainnya,
Timnas nyaris permalukan Bahrain. Erick Thohir minta langsung fokus lawan Tiongkok. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menghargai perjuangan Jai Itzes dan kawan-kawan yang nyaris mengalahkan tuan rumah Bahrain. Namun keputusan kontroversi wasit memupus kemenangan timnas dan berakhir dengan imbang. Itulah sepak bola, banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kans menang pertama harus lepas di injury time. Next, saya minta semua yang ada di timnas, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikut lawan Tiongkok. Buktikan kita bisa curi poin lebih di kandang lawan. Saya juga minta para supporter untuk terus dan jangan berhenti beri dukungan mental ke para pemain timnas, ujar Erick Thohir. Selanjutnya, Erick Thohir meminta kepada punggawa timnas agar tidak terpengaruh dengan suasana di luar imbas dari pertandingan lawan Bahrain tempo lalu. Ada banyak opini tentang laga timnas lawan Bahrain itu, tapi saya harap para pemain dan tim pelatih sudah lupakan itu, dan susun strategi yang lebih matang untuk hadapi Tiongkok dalam 4 hari lagi, apalagi situasinya berbeda. Mulai dari cuaca, kesiapan fisik, termasuk recovery, hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya. Ini yang harus kita lebih fokus dan waspadai, jelas Erick. Berita lainnya, media Cina iri timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat, ini kejadian langka. Media Cina tampak iri saat timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat dan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan hal langka. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang ke Cina untuk laga selanjutnya. Media negeri tirai bambu, Sohu, menyebut bahwa rombongan timnas Indonesia sampai lebih dulu di Qingdao, mendahului timnas Cina arahan Branko Ivankovic. Melihat dari unggahan terbaru akun Instagram resmi timnas Indonesia, Martin Paes dan kawan-kawan menapakkan kaki di tanah Cina dengan disambut oleh PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Tiongkok, Shandong. Rombongan skuad Garuda dikabarkan sudah sampai di Cina pada Jumat petang tanggal 11 Oktober 2024. Hal yang mengejutkan, timnas Indonesia, sebagai tim tamu, tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim tuan rumah, yang mana hal ini sangat jarang terjadi dalam persiapan kompetisi internasional, tulis media asal Cina. Aksi efisien dari tim Indonesia tidak hanya menunjukkan pentingnya pertandingan ini, namun juga mencerminkan persiapan penuh mereka untuk menghadapi jadwal ini, tulis Sohu menambahkan.